Ya, jadi memang tren kenaikan ya penguatan IHSG dalam beberapa waktu terakhir ya di hari Jumat juga kembali mencapai rekor tertinggi ya suku sekitar 3.670. Jadi memang dipengaruhi oleh tingginya arus modal asing masuk ya. Jadi yang menjadi faktor terbesar adalah sentimen risk on yang terjadi di pasar global, yaitu karena ekspektasi akan adanya penurunan suku bunga Fed funds rate yang mungkin akan dimulai pada bulan September. Dan saat ini market juga memprice in terhadap rate cut yang cukup agresif ya sepanjang 2024 ini. Jadi sementara ini memang setelah bulan September market memperkirakan akan ada lagi pemangkasan di FOMC meeting baik di bulan November dan bulan uh, Desember. Jadi saat ini sendiri market memperkirakan akan adanya pemangkasan sebesar 75 basis point atau lebih. Jadi berdasarkan probabilitas yang ditunjukkan oleh CFI Fed Watch ya, uh, kemungkinan akan ada penurunan sebanyak 75 basis point, ya 33%. Sementara 44,3% market expect akan turun 100 basis point. Dan sisanya market expect atau probabilitas 19,5% itu akan turun lebih dari 100 atau 125 basis point. Jadi market saat ini pergerakannya didasari oleh very aggressive Fed funds rate cut assumption di sepanjang tahun 2024 ini. Next. Jadi kita lihat ya bahwa penguatan sepanjang bulan Juli dan September itu banyak didominasi oleh saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar. Jadi sejak menyentuh level terendahnya di bulan Juni, ISG sudah menguat lebih dari 13% dan penguatan didominasi oleh saham-saham berkapitalisasi besar seperti Mandiri, BRI, Astra, dan Telkom. Dan dari saham-saham tersebut memang keempat-empatnya adalah yang di stock pick yang kita rekomendasi di strategi kita di minggu lalu ya. Jadi kita masih sama untuk stock pick ini. Next. Dan memang seperti saya sampaikan tadi ya bahwa terjadi arus modal asing cukup besar ya sepanjang kalau kita akumulasi sejak bulan Juli itu sudah mencapai 78,5 triliun atau sekitar 4,9 billion US dollar. Dan nah, ini terdiri atas 43 triliun yaitu di SBN atau 2,7 billion, sementara 35,5 triliun itu di equity atau pasar saham atau sekitar 22,2 billion US dollar. Dan sepanjang tahun 2024 ini year to date itu terjadi arus modal asing masuk 5,6 triliun di SBN dan di equity itu sekitar 27,8 triliun. Next. Dan ya sentimen respon global ini juga berpengaruh dan tingginya arus modal asing masuk ya derasnya arus modal asing masuk itu berpengaruh signifikan terhadap rupiah ya rupiah di akhir di sepanjang bulan Agustus itu mencatatkan tren penguatan yang cukup signifikan dan Agustus menjadi salah satu kinerja yang terbaik di antara currency di ASEAN. Dan di bulan Agustus itu mencatatkan ditutup di level sekitar 15.490. Next. Dan di sisi lain, kalau kita lihat di dalam negeri sendiri, kondisinya kita lihat mulai ada perbaikan ya, terlihat dari inflasi yang cenderung mengalami stabilize atau mengalami penurunan lebih cepat daripada yang kita perkirakan sebelumnya. Dan per bulan Juli lalu itu inflasi yang IHK itu mencapai 2,1%, sementara inflasi inti itu ke level sekitar 2%. Dan ini juga dipengaruhi oleh harga-harga bahan makanan yang terus mengalami penurunan. Next. Ya, kalau kita lihat ya di antara harga-harga bahan kebutuhan pokok ya termasuk beras, kemudian ada cabai merah, bawang merah, telur dan daging ayam itu mengalami penurunan ya sepanjang bulan
September. Meskipun memang kalau kita perhatikan secara lebih spesifik, harga beras itu masih relatif kalau kita bandingkan dengan setahun sebelumnya, itu masih naik sekitar 12,5%. Namun apabila dibandingkan dengan di semester 1 itu sudah mengalami perbaikan. Sehingga kita lihat dengan stabilnya inflasi ini kita harapkan mungkin daya belinya akan ada sedikit perbaikan sehingga dapat menopang daya beli masyarakat. Next. Dan di sisi lain pemerintah juga terus melakukan spending yang ditujukan kepada langsung dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat ya dengan besarnya spending yang sebesar sekitar 1.638 itu diantaranya sekitar 800 triliun itu dikeluarkan untuk spending yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pelindungan sosial, kemudian juga penyaluran realisasi dari subsidi dan kompensasi. Ini juga selalu diarahkan untuk menjaga masyarakat yang paling terdampak, yang paling miskin, sehingga daya beli bisa ditopang. Next. Dan dengan berdasarkan perkembangan tersebut ya, dengan tingginya arus modal asing masuk, kalau kita lihat ada perbaikan yang lebih cepat daripada kita perkirakan, rupiah juga mengalami penguatan cukup signifikan. Kita melakukan ada revisi untuk target rupiah sampai dengan akhir tahun ke 15.415 ya, dari sebelumnya itu 15.825. Dan hal ini memang akan dipengaruhi oleh tren suku bunga ke depannya, terutama dari suku bunga global, yaitu Fed Funds Rate yang mungkin juga akan terus berlanjut penurunannya sampai dengan tahun 2025 mendatang, sehingga tren penguatan rupiah itu akan terus berlanjut, dan di akhir tahun 2025 mendatang kita expect rupiah itu berada di 15.015 ya, dari sebelumnya 15.650. Next. Jadi dengan perkembangan tersebut ya, dengan arus modal asingnya masuk yang sangat signifikan, yang sangat cepat, kemudian rupiah juga menguat signifikan dan adanya ekspektasi akan adanya pemangkasan suku bunga, mungkin kalau the Fed itu akan turun di bulan September, kemungkinan BI akan menyusul di bulan Oktober, dan penurunan akan dilakukan 2 kali, sehingga BI rate itu akan berada di level 5,75%, dan hal ini akan mendorong IHSG ke atas ya. Kita revisi dari target kita 7.585 menjadi 7.915. Next. Dan di antara pilihan-pilihan kita ya, dengan ekspektasi ya, dengan adanya perkembangan dari perekonomian terkini dan juga penguatan rupiah signifikan, arus modal asing masuk, dan juga adanya harapan akan pemangkasan suku bunga, kita ada beberapa sektor yang akan terdampak positif ya, termasuk banking ya, kita masih dalam stok pick kita Mandiri, BRI, BCA. Kemudian juga dengan adanya perbaikan inflasi dan kita harapkan adanya perbaikan juga dari sisi konsumsi masyarakat, kita juga masih rekomendasi untuk consumer non cyclical, SCBP dan Mayora, dan juga consumer cyclical yaitu HS dan MAPI. Kemudian juga kita expect di pharmaceutical, Presido, Industrial, ASI, dan juga Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. Mungkin demikian sementara dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi.